Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Sandi. Nama saya Rahmat Eko Mulyan Yesos, angkatan AKBP. Sekarang saya menjabat sebagai Kabak Ops Polres Metro Jakarta Timur. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Adi terkait persiapan apa yang sudah disiapkan dari Polres Metro Jakarta Timur, kita sudah melakukan beberapa atau serangkaian kegiatan dalam rangka pengamanan kegiatan pesta demokrasi pemilu. Harapkan pemilu tahun ini berlangsung dengan aman dan damai. Persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan antara lain berkoordinasi, melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, ya, dengan TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, juga dengan KPU, Bawaslu, terkait perkembangan situasi, kemudian update terkait berapa banyak jumlah pemilih yang ada di Jakarta Timur, kemudian di Bawaslu juga ada nanti sentra gabungan, ya, terdiri dari unsur-unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan untuk menangani pelanggaran pemilu. Kemudian juga selain kita melakukan rakor, kita juga sudah melakukan latihan praoperasi sebelum dilaksanakan operasi, itu memberikan sosialisasi, informasi, kemudian pengetahuan dan keterampilan kepada anggota Polres Metro Jakarta Timur, termasuk juga petugas-petugas nanti yang akan terlibat dalam kegiatan pengamanan pemilu tahun 2024. Selain Latraos, dilanjutkan dengan kegiatan simulasi Sispam Kota, sistem pengamanan kota. Jadi setelah mendapatkan teorinya, pengetahuan, informasi, anggota kemudian dilatihkan untuk bagaimana menghadapi situasi yang berkembang, bagaimana CB-nya, bagaimana pola pengamanannya. Itu sudah kita latihkan beberapa waktu yang lalu di Taman Mini kebetulan. Kemudian setelah simulasi sistem kota, kita memasuki tahapan-tahapan pemilu. Saat ini kita sudah berada di tahapan kampanye. Kita juga sudah mempersiapkan pola pengamanannya, termasuk kekuatan atau jumlah personel yang dilibatkan untuk pengamanan tahapan kampanye. Kita kerahkan sebanyak 247 personil yang kita sebar, kita gelar di titik-titik di mana terdapat kegiatan kampanye, baik dari paslon, capres-cawapres nomor 1, 2, 3, maupun kampanye dilakukan oleh para caleg, baik caleg DPR RI, caleg DPRD, kemudian caleg DPD. Ya. Itu pun kekuatan ataupun jumlah personel yang kita libatkan disesuaikan dengan tahapan pemilu nanti. Ya, mungkin pada saat pemungutan suara nanti jumlahnya juga akan kita sesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di Jakarta Timur. Kalau juga, ya, jadi kalau dari Polri, ya, kita ada pelibatan selain dari anggota Polres, ya, juga ada nanti kita diperbantukan dari personil Polda. BKO dari Polda, ya, ini nanti gabungan. Ada sekitar 1.858 personil pada saat pemungutan suara nanti. Itu untuk wilayah Jakarta Timur. Jakarta Timur, ya. Siap. Nah, operasi mata berata nih, operasi mata berata, kegiatan apa saja nih yang paling menonjol? Untuk
kejadian menonjol di wilayah Jakarta Timur ya. Iya. Masih untuk kejahatan-kejahatan konvensional ya. Konvensional, betul. Ya, Iya. pencurian, Curanmor ya. curanmor, Iya, siap. kemudian apa namanya gangguan kamtipmas, Iya. adanya balap liar, Iya. kemudian tawuran seperti itu. Jadi untuk wilayah Jakarta Timur karakteristik kerawanannya masih yang seperti itu tadi. Ya, kalau untuk selain dari curanmor segala macam, untuk narkobanya apa itu gimana kan? Itu sampai saat ini menurun apa gimana selama operasi Mantap Berata? Ya, jadi sebelum dilaksanakan operasi Mantap Berata, dilakukan operasi kewilayahan Sikat Jaya dengan sasaran atau target operasi adalah pelaku-pelaku kejahatan. Jangan siap. Ya, ada beberapa target operasi yang sudah ditentukan oleh Satreskrim dan beberapa kegiatan-kegiatan yang dianggap dapat memacu atau memicu terjadinya kejahatan itu sudah kita lakukan operasi Sikat Jaya. Ya, mudah-mudahan dengan dilakukan operasi Sikat Jaya tersebut ada perubahan yang cukup signifikan terhadap jumlah kejahatan yang terjadi dan kita harapkan bisa menurun. Benar. Ya. Nah, ini kan kita tahu nih seluruh Polda di Indonesia ini mengeluarkan buku saku nih Dan tentang netralitas Polri di 2024. Nah, menurut Dan Eko nih netralitas Polri pemilu 2024 ini seperti apa sih Dan? Ya, netral artinya tidak memihak. Betul. Ya, artinya kita tetap berada di Tengah-tengah. posisi Iya. yang melayani seluruh pihak. Siap. Ya, karena para kontestan atau yang terlibat kontestasi kegiatan pemilu ini, Siap. itu bagaimanapun juga mau dia dari partai A, B, C, Iya, siap. ataupun paslon A, B, C, Iya. ataupun caleg siapapun itu, Iya. itu adalah bagian dari warga masyarakat juga. Iya. Ya, jadi semuanya harus mendapatkan pelayanan, pengamanan yang sama gitu. Iya. Betul Dan. Termasuk juga keterlibatan anggota, sudah ada Iya. direktif jukrah baik dari Mabes maupun Polda terhadap sikap seluruh anggota dalam pelaksanaan pengamanan, yang tidak ada keberpihakan terhadap salah satu partai, calon ataupun kontestan pemilu. Kemudian dari Direktorat Bimas Polda Metro Jaya itu juga beberapa anggota melaksanakan lomba siskamling, termasuk juga di situ petugasnya, perlengkapan yang ada di situ, keaktifannya, sehingga punya barometer atau parameter penilaian dari Polda. Itu nanti juri lah, kalau masalah kenapa bisa menang gitu dari juri di sana yang punya ya. Untuk apa dari Basarnas ada apa gimana Iya. sama gitu Dan? Siap izin. memang terkenal ya Jakarta Timur Iya. untuk kejadian bencana alam, khususnya banjir, karena memang ada lintasan Sungai Ciliwung. Ya. Namun dari pemerintah provinsi juga sudah membuat upaya-upaya untuk menanggulangi banjir itu dengan adanya codetan Kali Ciliwung yang mengarah ke banjir kanal. Itu sedikit banyak mengurangi kejadian ataupun terjadinya genangan air di wilayah Jakarta Timur. Walaupun terjadi itu bisa cepat surut. Iya. Namun di beberapa lokasi yang menjadi titik rawan banjir atau genangan air, ya kita sudah melakukan mapping, melakukan mitigasi, bekerjasama dengan stakeholder terkait, unsur 3 pilar, dari TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, juga ada dari BPBD. Dalam waktu yang belum terlalu lama, dari BPBD bekerjasama dengan unsur 3 pilar Jakarta Timur juga telah melakukan simulasi penanganan bencana banjir di banjir kanal Timur. Lakukan upaya-upaya bagaimana evakuasi, bagaimana penanganan terhadap korban terdampak,
pembuatan posko, kemudian juga penyediaan logistik, kesehatan dan lain-lain, itu semua disimulasikan oleh BPBD bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Jakarta Timur. Kemudian juga di masing-masing kelurahan, kecamatan ini juga dibuatkan posko pemantauan terhadap adanya wilayah-wilayah yang terdampak banjir atau genangan air. Nah, berarti kerjasama juga dengan Badan Penanggulangan ya, itu bencana daerah. Memang sih kalau dari tahun ke tahun memang ya bukannya kita gimana atau gimana, kita nggak bisa menanggulangi banjir sendiri dari kampung gitu kan. Yang paling itu Sering digunakan atau banyak digunakan oleh warga dan kemungkinan terjadinya kemacetan di titik-titik tertentu. Dalam penempatan personil di sana, melakukan pengaturan, melakukan upaya-upaya untuk bisa mengurai kemacetan, termasuk juga mungkin kalau memang diperlukan adanya alih arus atau rekayasa lalu lintas, sehingga kegiatan masyarakat pada saat Nataru dan Tahun Baru bisa berlangsung dengan lancar. untuk biasa kan ini kan kalau libur panjang ini rumah kosong. Iya. Nah, itu gimana ya penanganannya selain dari aktivitas? Ya, seperti itu. Kalau misalkan libur panjang nih ada orang, nafas sekali sampai tahun baru nih, seminggu, 2 minggu. Nah, dari Polres Jakarta Timur selain aktivitas, gimana cara ininya? Ya, jadi memang fungsi fungsi Bimas ini memang yang kita kedepankan untuk bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu terselenggaranya keamanan di wilayah masing-masing. Salah satunya tadi kegiatan Sistamling ini juga bermaksud untuk bisa memonitor rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya. Nah, itu nanti juga berkoordinasi dengan pembina lingkungan setempat, RT, RW, kemudian ada LMK, KDN gitu ya. Nah, itu bisa nanti secara bersama-sama mendatakan rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya, kemudian dilakukan patroli oleh fungsi Samata untuk melihat apakah dan melakukan kontrol terhadap kawasan-kawasan atau pemukiman termasuk tempat-tempat usaha yang ditinggalkan oleh pemiliknya, karena selain potensi terjadinya pencurian, kita juga antisipasi potensi terjadinya kebakaran. Barangkali ada rumah-rumah yang lupa dimatikan penerangan rumahnya, ataupun terjadi korsleting listrik. Itu juga kita berkoordinasi dengan pihak suku dinas pemadam kebakaran atau Gulkarmat untuk sama-sama memberikan sosialisasi, kemudian edukasi terhadap upaya-upaya ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh warga masyarakat sebelum mereka meninggalkan rumahnya untuk melakukan aktivitas liburan dan lain-lain. Nah, ini dulu kan Polres Jakarta Timur itu buat masyarakat atau khususnya warga Jakarta Timur ya. Jadi untuk warga masyarakat Jakarta Timur dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif, yang pertama tidak terlibat dalam kegiatan tawuran karena lebih banyak ruginya, lebih banyak mudaratnya daripada keuntungannya ataupun benefitnya. Karena apapun itu, dia misalnya sebagai pelaku tawuran, dia kan ada ancaman. Kemudian kalau jadi korban, jadi susah sendiri kan. Bedanya dua, apakah dirawat ataukah meninggal dunia. Jadi nggak ada yang untung, nggak ada yang baik terkait tawuran ini, sehingga lebih baik kita sama-sama menjaga lingkungan wilayah kita supaya tidak, termasuk juga menjaga anak-anak untuk tidak keluar larut malam, karena itu juga berpotensi ketika nongkrong diajak teman-temannya. Nah itu sangat mudah itu dihasut untuk mau melakukan kegiatan tawuran ini. Nah, jadi untuk orang tua mengingatkan anak-anaknya untuk bisa pulang kalau sudah malam, kemudian juga untuk remajanya juga tidak terpengaruh terhadap ajakan-ajakan untuk melakukan tawuran.
kemudian juga untuk penyalahgunaan narkoba ya. Itu juga punya efek jangka panjang, sehingga kalau terlibat itu ada konsekuensi hukumnya juga, ya ada konsekuensi medisnya juga, dari segi kesehatan juga tidak baik atau tidak bagus, sehingga mengkonsumsi narkoba, menyalahgunakan narkoba itu juga tidak membawa kebaikan buat warga masyarakat. Dan kalau ada informasi terkait penyalahgunaan narkoba, jangan segan-segan untuk melaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur ataupun BNN Kota Jakarta Timur. Informasi yang diberikan itu dijamin kerahasiaannya, sumber yang memberikan informasi itu dijamin kerahasiaannya, sehingga kalau ada informasi apakah di situ ada peredaran narkoba dan lain-lain, silakan saja dilaporkan. Kemudian terkait dengan keamanan di lingkungan, sosok ini kan kebanyakan masyarakat tidak bisa memilih mana yang kita benar, mana yang hoax. Nah, menurut Dan Eko gimana? Apa yang harus diinikan? Kalau sering dengar tagline selama ini kan, sharing sebelum sharing gitu kan. Jadi harus benar-benar diteliti dulu ataupun dilihat dulu sumber beritanya dari mana, kemudian apakah berita tersebut didapat dari sumber yang dipercaya, ataukah itu berita-berita yang sudah dinarasikan sedemikian rupa, berbeda dengan sumber berita aslinya, sehingga perlu dilakukan cek and recheck. Jadi disaring dulu, ditanyakan dulu kepada pihak-pihak yang berwenang, yang berkompeten, yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk bisa menjawab apakah informasi itu benar atau tidak. Memang ya kalau boleh dibilang literasi warga masyarakat kita memang masih kurang. Nah, itu juga jadi tanggung jawab semua pihak. Ya. Kalau di level keluarga ya orang tua, supaya bisa memberikan pencerahan, memberikan pendampingan terhadap anak-anak terkait adanya informasi-informasi yang beredar. Begitu juga di lingkungan masyarakat, jadi tanggung jawab juga bersama ya pembina lingkungan, RT, RW, KDM, termasuk juga kepolisian, TNI dan aparatur pemerintahan yang lain untuk bisa membantu warga masyarakat untuk mengklarifikasi apakah berita tersebut benar atau tidak benar. Jadi gunakan media sosial dengan bijak, ya betul.